Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan ragu dan enggan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami secara pribadi, dan menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23 demikian. Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Saudara-saudara sekalian, dalam sebuah turnamen golf, seorang peserta membuat pukulan yang bagus sekali, tetapi sayang bolanya masuk ke dalam sebuah kantong kertas bekas pembungkus makanan yang mungkin dibuang sembarangan oleh salah seorang penonton. Apa yang harus dia lakukan untuk pukulan selanjutnya agar bisa menang? Pada umumnya orang akan memilih salah satu dari tindakan sebagai berikut. Pilihan pertama, sebelum memukul bola tersebut, ia terlebih dulu mengeluarkan bola itu dari kantong kertas tersebut. Tetapi jika itu yang dilakukan, maka ia akan terkena penalti. Pilihan kedua, memukul bola bersama-sama dengan kantong kertas itu. Tetapi jika itu yang dia pilih, ia tidak akan bisa memukul dengan baik, bahkan mungkin memperburuk skornya. Setelah berpikir sejenak, pemain tersebut dengan kreatif mengambil korek api dan membakar kantong kertas itu sampai habis. Setelah itu, barulah ia memukul bola tersebut dan menang. Saudara, di dunia yang terus berubah ini, kreativitas adalah salah satu keterampilan penting yang harus kita kembangkan. Apalagi di era digital, di mana perubahan itu begitu cepat terjadi. Apa yang sebelumnya efektif, hari ini tiba-tiba jadi usang. Ketika dilakukan, tidak berdampak apa-apa lagi. Maka, betapapun pandainya seseorang, jika tidak kreatif, cepat atau lambat, suatu saat pasti akan ditinggalkan. Terlebih lagi dalam memberitakan Injil, kreativitas tentu sangat dibutuhkan. Paulus, waktu memberitakan Injil di Athena, tidak bisa hanya sekedar memberitakan Injil. Sebab orang Athena adalah orang yang sangat toleran, bahkan cenderung sinkritis. Hal itu tercermin dari banyaknya mezbah penyembahan berhala yang dibangun di kota Athena itu dengan nama dewanya masing-masing. Jadi bila Paulus memberitakan Injil, besar kemungkinan mereka mau mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak ilah yang mereka sembah. Perlu kreativitas agar Injil yang disampaikan mengenai sasaran. Setelah berkeliling ke seluruh penjuru kota, akhirnya Paulus menemukan satu mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, dan dia menggunakannya secara kreatif untuk memperkenalkan Allah sejati.
yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dengan arif, Paulus menunjukkan bahwa Allah yang dia perkenalkan itu jauh lebih tinggi, lebih besar dari semua dewa yang mereka sembah itu. Yaitu bahwa dialah Sang Pencipta dan Tuhan semesta alam. Bahwa dia tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia, tidak dilayani oleh tangan manusia, seperti halnya dewa-dewa mereka. Sebab dialah justru yang memberi hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada manusia, dan seterusnya. Paulus menutup uraiannya dengan inti Injil, yaitu undangan kepada semua orang untuk bertobat. Sebab Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan suatu saat semua orang akan dihakimi olehnya. Saudara, ketika mendengar tentang kebangkitan orang mati, memang sebagian dari mereka menolak untuk mendengarkan lebih lanjut. Tetapi sebagian dari mereka menjadi percaya. Memberitakan Injil di dunia berdosa memang tidak mudah. Karena itu mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara yang kreatif, agar paling tidak ada sebagian orang yang mendengarnya tertarik kepada berita Injil, menjadi percaya dan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu menjadi pemberita Injil yang efektif, sehingga orang-orang yang belum percaya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tolong kami Tuhan, agar kami menemukan cara-cara yang kreatif untuk menyampaikan berita itu, sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dari berbagai macam latar belakang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepadamu untuk dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.